Berlanjut dari sebelumnya, kini Flora sedang merencanakan perlawanannya menghadapi objek Indigo Plasma yang sedang kembali ke Eropa melalui jalur Arktik. Mereka akan menghadapi Indigo Plasma di Pulau Victoria, dibantu dua objek lain milik kerajaan. Dan saat ini pasukan Flora tengah dalam perjalanan menuju pulau tersebut. Singkat cerita, pasukan Flora sudah mendarat di pulau, tengah bersiap-siap melakukan penyerangan. Indigo Plasma melakukan reformasi di bawah perintah Chitty Slaker, seorang bangsawan terkenal dengan reputasi yang buruk. Slaker percaya bisa memanipulasi peperangan dan politik sebagai batu loncatannya. Bahasa resmi kerajaan berdaulat adalah bahasa Perancis bercampur bahasa Eropa, tetapi istilah kemiliteran dan bahasa pemrograman masih menggunakan bahasa Inggris. Menurutnya hal ini menjadi penghambat kemajuan ekonomi kerajaan. Slaker yang tidak bisa menerimanya berupaya melakukan reformasi. Sebagai bangsawan tinggi, dia bisa bertindak dengan bebas menggerakkan pasukannya. Dia juga seseorang yang tidak bisa menerima kritik atau saran orang lain. Langkah Indigo Plasma sebelumnya menghancurkan pertambangan, dia lakukan untuk mendapat suara dari pihak kemiliteran, tapi malah berdampak sebaliknya. Rencananya telah terbongkar dan pengaruhnya telah jatuh. Dalam waktu dekat, gelar bangsawannya juga akan segera dicabut. Karena inilah dia bertindak sebelum itu terjadi. Pasukan Slaker bertujuan mengancam kerajaan berdaulat dengan kekuatan militer yang besar agar bisa melakukan pembelaan. Pasukan perbaikan ke-24 dan objek generasi kedua Indigo Plasma sedang menuju Pulau Victoria. Pulau ini juga terdapat warga sipilnya. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, pasukan Flora harus mengalahkan pasukan perbaikan ke-24. Pasukan ini sudah dianggap sebagai ancaman kerajaan. Indigo Plasma memiliki senjata utama plasma kanon berstabilitas rendah. Senjata ini tidak terlalu kuat, tapi sepertinya musuh menggunakan strategi bantuan pasukan darat, meniru Hapia dan Quenter dari pasukan perbaikan ke-37 pimpinan Flora. Pada Pulau Victoria ini, pasukan Flora dibantu dua objek lain akan menghentikan serangan Indigo Plasma. Dengan Baby Magnum dan Snowquake menghadang pergerakan dari darat, Active Sledge berjaga di belakang jika Indigo Plasma melarikan diri. Setelah briefing selesai, Quenter dan Hapia berpapasan dengan Melinda yang memberitahu kalau Nenek Ayami jadi bertingkah aneh. Hapia menenangkan, mungkin Nenek Ayami gelisah karena mereka akan terlibat di perang saudara. Melihat Melinda yang khawatir dengan keadaan Nenek Ayami, Quenter pergi ke ruang perbaikan. Di hangar selain ada Baby Magnum, di sana juga ada objek Snowquake sedang melakukan perawatan. Quenter akhirnya bertemu Nenek Ayami. Dia memang terlihat agak berbeda dari biasanya. Kedua objek akan dipersenjatai gas khusus menghadapi plasma kanon. Saat terkena tegangan yang tinggi, reaksi beruntun pada gas itu akan mengeluarkan energi ledakan yang besar. Ini adalah tugas yang sangat berbahaya karena harus dibawa melalui darat untuk menghindari arus listrik statis yang bisa mengaktifkan gasnya. Guncangan di elevator membuat Quenter menemukan foto lama Nenek Ayami. Foto itu diambil di Pulau Jepang, yang sekarang menjadi wilayah perusahaan kapital. Nenek Ayami merupakan imigran dari wilayah tersebut. Bisa dibilang dia seorang pengungsi di kerajaan berdaulat. Putri Nenek Ayami dan menantunya sering melakukan pekerjaan sosial. Perusahaan kapital adalah perusahaan berkekuatan ekonomi tinggi yang dapat mengendalikan pemerintahan. Bagi mereka, para pekerja sosial ini telah menyalahi prinsip ekonomi. Putri dan menantunya dianggap sebagai teroris ekonomi mereka, membuatnya hampir dieksekusi. Memaksa keluarga mereka bermigrasi ke tempat perusahaan kapital tidak bisa menemukannya. Tapi kerajaan berdaulat yang terpaku pada garis keturunan bukanlah surga bagi mereka. Saat ini Putri dan menantunya tinggal di kota para imigran di Pulau Victoria. Sekarang operasinya sudah dimulai. Tim A dan tim D pergi naik heli. Tim E dan tim H naik truk. Tim mata-mata naik snowmobile. Hapia dan Quenter pergi menaiki truk bersama tim E dan tim H. Sesampainya di tempat operasi, Quenter memasang beberapa peledak supaya memperlambat pergerakan musuh ketakutan ketika melihat bom di jalanan. Bagaimanapun yang bertugas dalam medan perang ini adalah Baby Magnum. Setelah memasang bom ini, mereka akan bertemu dengan tim A dan D bersama-sama pergi menyerang tempat pasukan ke-24 berada. Sebelum pergi, mendadak Flora menghubungi, memberikan tugas khusus untuk mereka berdua. Tim B sedang terjebak baku tembak dengan pasukan ke-24. Mereka diminta ke sana untuk membantunya di medan perang. Indigo Plasma yang sedang dikejar Active Sledge terus mendekat ke arah pulau dan telah ditunggu oleh Baby Magnum bersama Snowquake. Hapia dan Quenter sampai di medan peperangan. Nampaknya tim B terpojok oleh serangan mendadak lawan yang lebih terorganisir. Beberapa musuh juga memakai seragam pelindung seperti penyembur api. Tak jauh dari sana ada Snowquake dan Baby Magnum mulai menembaki objek Indigo Plasma yang terus mendekati pulau.
Hapia dibantu Quenter sebagai spotter, bertugas sebagai mata kedua sang penembak jitu. Target mereka adalah orang yang paling berpengaruh di pasukan lawan. Setelah sasaran ditemukan, tak menunggu waktu lama Hapia menembak tepat mengenainya. Tembakan demi tembakan Hapia lontarkan, sampai kemudian salah satu prajurit lawan mengetahui keberadaan mereka. Beruntung tembakan tidak mengenai Quenter atau Hapia, dan lawan berhasil dinetralisir. Pasukan musuh yang mulai kewalahan menghadapi serbuan pasukan Flora pada akhirnya menerima kekalahan. Di saat mereka sedang menggeledah semua pasukan musuh yang sudah gugur, mendadak peralatan musuh mengeluarkan gas biru yang dengan cepat memenuhi tempat mereka berada. Semua orang segera berlari ke atas bukit menjauhi kepulan asap biru. Bersamaan dengan mendekatnya pertempuran antar objek, Indigo Plasma terus menghindari setiap tembakan dari kedua objek sambil sesekali membalas serangan. Terlihat jika meski 2 lawan 1, Indigo Plasma mampu melawan mereka di saat bersamaan. Quenter menyadari kalau gas tadi bukanlah gas beracun, dan mengingat plasma gas yang dipasangkan pada kedua objek di hangar. Indigo Plasma bergerak melewati gas yang sudah memenuhi kawah, memancing kedua objek mengikutinya. Plasma kanon adalah senjata yang menembakkan plasma bersuhu tinggi. Dengan memberikan tegangan tinggi pada gas khusus tersebut, mereka dapat meledakkan seluruh tempat yang tertutupi gas sekaligus. Panas hasil ledakannya bisa sampai melelehkan metal. Dengan ini mereka mengetahui apa kegunaan gas itu. Strategi musuh ialah membuat Indigo Plasma menarik perhatian lawan, sementara pasukan mereka menyebarkan gas khusus di area tertentu. Dengan menembakkan plasma kanon, mereka merangsang gasnya untuk mengeluarkan ledakan plasma di sekitar lawan. Snowquake masuk ke dalam jebakan musuh, mendapat kerusakan serius pada penggeraknya, memberikan kesempatan Indigo Plasma menyerang. Namun dengan sigap Melinda menyelamatkan Snowquake dengan bayaran separuh senjata utama dan sistem penggeraknya tidak bisa digunakan. Kini harapan mereka tinggal ada pada Active Slate yang akan tiba dari laut. Tapi mereka mendapat kabar jika Active Slate tidak bisa melanjutkan pertempuran, tenggelam di lautan karena rusak parah, dan elitnya sudah dipastikan keluar. Penyebab kerusakannya pun belum diketahui. Di radar mereka dapat melihat ada 6 objek mendekati pulau. Tim satelit memberitahu mereka tidak bisa mendeteksi ke-6 objek sebab musuh tiba-tiba muncul dari bawah laut, membuat pasukan Flora semakin dihimpit keadaan yang tidak menguntungkan. Di situasi ini, elit Indigo Plasma sekaligus pimpinan pasukan musuh memberitahu gagasan dan ideologinya kepada seluruh pasukan kerajaan. Revolusinya bertujuan memperbaiki ekonomi kerajaan berdaulat dengan membasmi bahasa lain yang berada di dalam kerajaan. Mereka sedang menuju wilayah timur dari Pulau Victoria, beralasan akan melakukan latihan militer di dalam kota imigran dengan ketujuh objek pimpinannya. Quenter dan Hapia menyadari tujuan musuh ingin menghancurkan kota imigran sekaligus markas pasukan Flora. Flora juga sudah menyadarinya, memerintahkan semua pasukan untuk segera pergi dari markas ini. Dengan cepat para prajurit keluar meninggalkan markas. Tak lama setelah semua pasukan pergi, ketujuh objek datang menghancurkan markas pasukan perbaikan ke-34. Slicker semakin percaya diri untuk melanjutkan revolusinya. Dia beranggapan orang yang tidak bisa menggunakan bahasa kerajaan akan menjadi budak kerajaan, dan orang yang tidak mau menerima bahasa kerajaan berdaulat harus mati. Dengan begitu menurutnya perekonomian kerajaan bisa maju. Pasukan Slicker sengaja tidak menyerang pasukan Flora saat evakuasi, menunjukkan seolah-olah kalau dia bukan musuh kerajaan. Flora meminta laporan Hapia dan Quenter soal kedua objek mereka. Snowquake rusak parah dan elitnya sudah dipastikan keluar, sedangkan Melinda masih berada di dalam objek dengan kerusakan tidak terlalu parah. Meski sistem kemudinya rusak, tapi kemungkinan bisa sedikit bergerak. Flora yang sudah memahami situasinya, memerintahkan pasukan untuk mencari barang berguna di tumpukan markas, membawanya ke pit stop guna memperbaiki Baby Magnum secepatnya sebelum orang gila itu menyerang kota imigran. Di situasi genting ini, petugas mekanik kebingungan sebab ketua perbaikan tidak diketahui keberadaannya. Menyadari Nenek Ayami merupakan seorang imigran dari perusahaan kapital, Flora menebak jika Nenek Ayami mungkin pergi ke kota imigran untuk menyelamatkan keluarganya. Bersamaan dengan bantuan material yang dia kirimkan ke tempat Baby Magnum, Flora juga memberitahu Quenter soal Nenek Ayami pergi ke kota imigran dan meminta pasukan mereka berjaga sampai perbaikan Baby
Magnum selesai. Karena ketujuh objek bergerak bersama pasukan darat mereka, jadi semua objek melaju menyamai kecepatan kendaraan darat, memberikan pasukan Flora waktu untuk memperbaiki Baby Magnum. Dengan waktu yang terbatas ini, Quenter ingin menyelamatkan Nenek Ayami dan kota imigran. Apia sempat menghentikan Quenter karena tidak mungkin mereka bisa menghadapi 7 objek sekaligus. Tapi menurut Quenter, apakah benar musuh memiliki 7 objek? Satu Baby Magnum yang merupakan generasi pertama perlu biaya pembangunan dan perawatan yang tidak sedikit, tak terlepas dari fasilitas, gaji pekerja, dan pelatihan seorang elit objek. Jadi sangat tidak mungkin satu pasukan dapat memiliki 7 objek. Sulit dipercaya kalau mereka membuat objek dengan biaya tinggi. Quenter menduga musuh menggunakan objek generasi 0,5 atau di bawahnya. Tujuan musuh membuat tiruan untuk menakuti pasukan kerajaan. Bagi Hapia itu hanya sebuah anggapan tanpa bukti. Quenter membuktikannya dengan menghitung pelampung objek lawan. Dilihat dari ukuran, ketebalan, dan bahannya, dia dapat mengetahui pelampung ini tidak bisa mengangkut objek 200 ton. Paling kuat cuma 50 ton. Jadi keenam objek bukanlah objek sungguhan. Dengan ini dugaan semakin kuat jika musuh tidak benar-benar memiliki 7 objek. Ketebalan armornya dikurangi 1/4. Kalau mereka mengurangi ketebalannya, objek tidak akan tahan terhadap suhu tinggi. Reaktornya juga pasti bukannya asli. Karena inilah musuh menutupinya dengan menyamai kecepatan kendaraan pasukan darat. Keenam objek hanya bisa menembak dengan senjata utamanya. Itu pun mengurangi kekuatan dan jangkauan tembaknya. Tanpa objek sekalipun, kali ini mereka dapat menghancurkan objek musuh dengan senjata mereka. Setelah berpikir cukup lama, Apia akan membantu Quenter, tapi ini akan menjadi yang terakhir kalinya demi mendapatkan penghargaan mengalahkan 7 objek musuh agar dirinya dipilih menjadi penerus keluarga Winchell. Baru saja mau beraksi, Quenter dan Apia mendapat serangan dadakan. Sebab tidak ada waktu lagi sampai objek musuh menyerang kota, mereka berlari menuju kendaraan. Mengetahuinya, lawan meledakkan mobil mereka, tak memberikan pilihan lain pada Quenter dan Apia untuk menyerah. Mereka terkejut dengan penampilan orang-orang yang menyerang mereka berdua, menggunakan senjata dari perusahaan kapital dan mengenakan pakaian maid. Sejak awal pasukan ini memang sedang mencari prajurit kerajaan untuk dijadikan sandera agar bisa pergi dari sini dengan aman. Quenter bertanya, siapa sebenarnya mereka? Wanita bertelinga kucing menjawab, jika mereka adalah jasa pembersih medan perang, dengan kata lain PMC atau tentara bayaran dari perusahaan kapital. Mereka berada di sini karena rencana dari perusahaan kapital untuk mengadu domba negara intelijen dan kerajaan berdaulat sudah gagal. Yang sekarang wilayah Alaska menjadi daerah kekuasaan kerajaan. Semua pasukan mundur, kecuali mereka yang tertinggal jemputan. Mereka jadi harus bertahan di wilayah musuh. Pasukan BMC meminta Quenter dan Apia membuat Melinda keluar dari objek dengan berpura-pura sebagai petugas perbaikan, yang kemudian mereka akan menangkap elit tersebut. Dengan melakukan itu, perusahaan kapital mau tidak mau akan menjemput mereka. Mendadak Quenter berkata kalau dia akan menyewa jasa mereka. Wanita bertelinga kucing merasa diremehkan, seolah-olah jasa mereka bisa disewa dengan harga murah karena gaji Quenter selama 10 tahun tidak akan sanggup membayarnya. Quenter mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebelum dapat memperlihatkan isinya, kotak tersebut ditembak, yang ternyata berisikan banyak berlian, membuat semuanya terpana melihat permata sebanyak itu. Ini adalah berlian yang Quenter ambil dari tambang di Kamchatka. Setelah diperiksa, berlian ini mempunyai kadar 50 karat dengan warna dan kerjenihan yang sangat baik. Quenter masih punya 2 kotak lagi di asramanya sebagai bayaran penutup jika kontrak yang mereka jalani berhasil. Seketika wanita bertelinga kucing merubah sikapnya pada Quenter. Mereka menyambut kedatangan Quenter dengan sangat ramah. Wanita bertelinga kucing memperkenalkan dirinya sebagai Waydin Uptown. Quenter meminta pasukan PMC agar pergi ke kota imigrasi. Dengan senang hati ditambah senyuman ramah, mereka menurutinya. Melihat permintaan Quenter dipenuhi, Apia jadi ingin meminta sesuatu, tapi Waydin tetap bersikap dingin padanya. Pasukan PMC hanya ramah pada pelanggan yang membayar, sedangkan Apia dianggap sebagai penumpang saja. Dari sini mereka mulai membicarakan rencananya. Quenter menjelaskan situasi yang sedang mereka hadapi. Musuh menggunakan 7 objek dengan 6 diantaranya generasi 0,5 sebagai tipuan. 6 objek cuma bisa memakai senjata utama lemah. Yang menjadi musuh mereka adalah Indigo Plasma generasi kedua. Pasukan PMC mengetahui jika musuh menggunakan strategi AI untuk mengendalikan ke-6 objek. Saat pertama
pertama kali pendaratan, keenam objek bergerak lurus tak beraturan. Tapi ketika mereka didekati indigo plasma dari jarak 5 km, pergerakan objek terus berubah-ubah. Di awal pendaratan, 6 objek dikendalikan oleh strategi AI dan kemudian diambil alih indigo plasma ketika berada di dekatnya. Kalau bukan serangan kejutan, objek yang berada di lautan tidak akan dikalahkan dengan mudah. Quenter kepikiran agar menggunakan bug dan error Angelinalis seperti yang pernah terjadi pada objek Rush. Tapi musuh tidak dapat didekati dengan mudah saat keenam objek terus berganti formasi. Supaya AI bisa dikendalikan, indigo plasma harus berada di radius 5 km. Kemungkinan mereka menggunakan infrared atau radio sebagai pengendalinya. Dengan bayaran Quenter, Waydin berkata dia bisa menyewa semua peralatan milik pasukan PMC. Quenter mengingatkan, setelah melakukan penyerangan, mereka tidak bisa mundur lagi. Namun bagi pasukan PMC, selama ada yang mau membayar, mereka mau melakukannya. Terlebih Quenter sudah membayar dengan harga sangat mahal. Berpindah ke dalam kota imigran, nenek Ayame yang telah sampai di rumah putrinya Shikibu dengan tergesa-gesa masuk ke dalam apartemen. Shikibu keheranan melihat nenek Ayame yang tiba-tiba mencari mereka. Orihime, cucu nenek Ayame, berada di sekolah, sedangkan Iekazu, menantu nenek Ayame, masih ada di tempat kerja. Nenek Ayame juga tidak dapat menggunakan saluran telepon yang sudah diputus pimpinan kota untuk mencegah kepanikan. Nenek Ayame menjelaskan, jika sebentar lagi akan ada objek yang menyerang kota ini dan kerajaan berdaulat tidak bisa menghentikannya. Kalau mereka tidak segera pergi, objek akan merubah kota ini menjadi lautan api. Dari radio terdengar, di mata-mata kerajaan meminta percepatan perbaikan Baby Magnum. Kalau terus seperti ini, pasukan musuh akan lebih dulu sampai ke kota imigran. Shikibu menjadi panik dan ingin memberitahu tetangganya. Tapi hal itu dihentikan nenek Ayame, karena jika mereka melakukannya, hanya akan menimbulkan kepanikan yang lebih besar. Nenek Ayame meminta Shikibu mengabaikan mereka. Nenek Ayame tidak peduli jika dia dianggap sebagai orang jahat. Dia akan melakukan apapun demi menyelamatkan keluarganya. Sesudah menjemput Iekazu yang paling dekat dengan rumah, nenek Ayame menyetir dengan cepat menuju sekolah Orihime. Setelah sampai, Iekazu disuruh untuk membawa Orihime. Jika petugas keamanan menghalangi, Iekazu bisa mengancamnya dengan menggunakan senpi. Tapi sebelum bisa melakukannya, nampak dari jauh kepulan asap, pertanda pasukan musuh sudah dekat dengan kota. Nenek Ayame yang melihatnya menjadi hilang harapan, sebab dengan jarak sedekat ini, sebentar lagi mereka akan masuk jangkauan tembak objek. Nenek Ayame hanya bisa meminta maaf karena terlambat memberitahu mereka. Tiba-tiba Hapia dan Quenter menghubungi, sedikit bercanda untuk mencairkan suasana hati nenek Ayame. Quenter tidak bisa membiarkan nenek Ayame mati terlebih dulu, karena masih banyak hal yang harus ia pelajari dari nenek Ayame. Kehilangan teknisi sehebat dirinya akan menghentikan impian Quenter. Terlebih Melinda tidak bersemangat kalau bukan nenek Ayame yang memperbaiki objeknya. Saat ini Hapia dan Quenter sedang dalam perjalanan akan menghadapi pasukan perbaikan ke-24 bersama pasukan PMC dengan misi melindungi kota imigran dan menghabisi semua yang menghalangi. Pertama, mereka akan menghambat pergerakan musuh dan membuat perhatian objek mengarah pada mereka menggunakan drone bird atau animal. Dipersenjatai dengan peluncur roket, 1 drone bird dan 10 animal yang mereka bisa gunakan. Sebelum penyerangan itu, Quenter dan Hapia menyebarkan antena tipuan agar sinyal asli mereka tidak mudah diketahui. Sesampainya di dekat kota, mereka mulai menyebarkan antena tipuan dengan Quenter ke timur dan Hapia ke barat daya. Sementara itu, pasukan musuh tak lama lagi dapat menjangkau kota. Melihat waktu yang tidak akan sempat, Quenter meminta agar Bird segera dilepaskan. Waydin memperingati jika rencananya terlalu awal dilakukan. Quenter yang berada di dekat antena tipuan bisa terkena serangan musuh. Tapi Quenter tetap meminta Waydin melakukannya. Sesuai perintah, Bird pun diluncurkan. Bird yang dengan cepat mendekati ketujuh objek dan mulai menyerangnya. Namun seperti dugaan, Bird sama sekali tidak melukai objek. Dan Quenter yang berada di dekat antena tipuan diketahui musuh. Indigo Plasma menembakkan peluru berbentuk silinder tabung gas yang mengeluarkan asap biru secara perlahan mendekati Quenter. Bersamaan dengan keenam objek membidik senjata utamanya pada tabung gas itu. Drone animal dengan cepat menyerang tabung gas tersebut, membuat tabung gas terpental jatuh ke tempat pasukan musuh. Tapi itu tidak menghentikan serangan objek. Mengetahuinya, Quenter melempar bom ke arah asap biru, membuatnya terpental sekaligus menjauhkan asap darinya.
Indigo Plasma terus bergerak, tak peduli meski sudah mengorbankan pasukannya sendiri. Pasukan PMC menggunakan animal untuk mengalihkan perhatian objek selagi Quanter menjauh dari sana. Melihat objek yang dikendalikan AI menyerang drone kecil menggunakan senjata utama, Quanter menyadari kalau strategi AI pada dasarnya hanya melakukan tindakan yang sudah disesuaikan dengan program dan melihat armor objek mengalami kerusakan yang cukup dalam akibat tembakan animal. Quanter yang penasaran pergi mendekati pecahan armornya. Kembali ke kota imigrasi, pada akhirnya berita penyerangan telah menyebar, menyebabkan kelumpuhan di seluruh kota. Keluarga Nenek Ayami jadi harus terjebak dalam kemacetan. Quanter menghubungi Nenek Ayami, ingin meminta bantuannya mendapat informasi lebih tentang musuh. Namun Nenek Ayami merasa jika saat ini dia bukan lagi anggota militer, sebab telah kabur dari tugas dan medan perang. Tapi Quanter tetap ingin meminta bantuan Nenek Ayami, karena saat ini hanya merekalah yang bisa melindungi kota. Quanter menjelaskan objek tipuan musuh, dan Quanter mendapatkan armor dari salah satu objek tipuan itu. Terdiri dari 2 lapisan yang mirip baja dan perak, namun benar-benar ringan. Mungkin demi mengurangi biayanya. Ini adalah petunjuk untuk membalikan keadaan. Quanter minta secepatnya diberitahu cara menguji metal ini. Nenek Ayami menyuruh Quanter menggunakan sinyal radio dan ponsel untuk menguji metalnya. Singkat cerita, setelah diuji, Nenek Ayami memperkirakan musuh mungkin menggunakan bahan keramik khusus yang dilapisi plat besi agar menyerupai objek pada umumnya. Jika ini benar, berarti musuh sudah berhasil mengelabui semua pasukan dengan tampilannya. Kalau mereka tak terburu-buru dan dengan tenang menghadapi situasi, objek mereka pasti sanggup mengalahkan semua musuh. Tapi bagaimanapun juga, musuh sudah berhasil membuat ketenangan mereka menjadi menghilang. Dibandingkan armor objek biasa, keenam objek menggunakan armor yang sangat tipis. Bahkan tipe metal seperti ini tidak tahan panas. Sedangkan senjata utama mereka adalah plasma kanon berstabilitas rendah. Saat Nenek Ayami menjelaskan, komunikasi terputus terkena jamming. Tapi dengan jarak yang lebih dekat, Quanter dapat menghubungi pasukan PMC, memintanya mengeluarkan semua drone, diluncurkan ke lokasi sesuai yang Quanter kirimkan. Strategi ini bisa berjalan karena drone terlalu kecil, sampai tidak bisa terdeteksi oleh sensor objek tipuan musuh. Strategi AI yang menjalankan ke-6 objek tidak secanggih yang mereka kira. Berdasarkan Angelina List, rangka adalah kelemahan bagi AI. Perubahan prioritas bergantung pada situasinya, sedangkan AI tidak bisa berimprovisasi pada situasi. Mereka sudah diprogram supaya tidak masalah kehilangan pasukan asalkan bisa meraih kemenangan. Setelah ditembak plasma kanon, tangki yang menampung gas khusus meledak sekaligus, tak menyisakan pasukan musuh sedikit pun. Sejak awal musuh telah membuat kelemahannya sendiri. Suhu di bawah 0 derajat di wilayah ini membuat rangka yang tadinya dingin tiba-tiba terkena suhu panas yang tinggi, menyebabkan keramik khusus mengalami perubahan suhu dengan drastis. Secara perlahan armor objek mulai terkelupas, sampai pada akhirnya keseluruhan objek hancur berkeping-keping. Kalau musuh tahu akan beroperasi pada wilayah yang dingin, mereka pasti akan menyiapkan armor yang tahan panas, tapi mereka justru menipiskan armornya sendiri. Karena itulah ke-6 objek hancur dengan sendirinya. Tapi musuh utama mereka, Indigo Plasma, masih bergerak. Slicker menjadi sangat marah mengetahui rakyat biasa menghancurkan ke-6 objeknya. Bersiap menembak Quanter menggunakan plasma kanon, tapi tentu saja Baby Magnum tidak akan membiarkannya. 待ってたよ、お姫様。平民など後だ。遅れた第一世代になど負けるものか。何？春日。やっほー、生きてる？今にも死にそう。
Setelah mengakhiri Indigo Plasma, Hapia bersama Quenter bertemu dengan Nenek Ayami dan keluarga putrinya. Nenek Ayami sudah siap menerima hukuman, tapi pesan dari Flora mengatakan agar membayar kesalahan Nenek Ayami dengan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Orihime bertanya, apakah Nenek Ayami orang yang membuat objek Baby Magnum? Nenek Ayami menjawab, itu benar, ini adalah objek pembela kebenaran, dan dua orang di belakangnya merupakan bawahan Nenek Ayami yang ikut membantu membuatnya. Quenter dan Hapia hanya diam, membiarkan Nenek Ayami membanggakan diri di depan cucunya. Sesampainya mereka di markas, para atasan sedang berdebat siapa yang paling berjasa pada misi kali ini, sehingga banyak sekali dokumen yang harus Flora tangani. Flora juga mengetahui Quenter menyewa PMC tanpa seizinnya dan membayar mereka dengan berlian yang dia ambil di tambang Kamchatka. Tapi yang lebih penting, ternyata di dalam data pasukan militer perusahaan Kapital, tidak ada tim atau regu PMC bernama jasa pembersihan medan pertempuran. Sepertinya Quenter sudah berurusan dengan orang yang merepotkan. Weidin bersama timnya sudah menyelesaikan misi. Ternyata mereka adalah pasukan khusus negara intelijen yang berada di bawah perintah Landy untuk menyelidiki lebih lanjut pasukan tipuan yang menggunakan AI dan mengambil semua penelitian pasukan ke-24 yang berkaitan dengan strategi AI. Strategi AI yang digunakan untuk Juliet adalah kelebihan dari pasukan intelijen. Mereka akan terus mengembangkan AI ini melebihi yang lain dan mengambil teknologi serupa dari yang lain. Dengan begini pasukan intelijen sudah menghapus semua teknologi yang telah mereka curi, kecuali satu, Angelina List dari kerajaan berdaulat. Kesalahpahaman yang terjadi antara Monica dan Landy juga sudah selesai, tapi hal ini membuat Landy tertarik pada Quenter yang bisa mengelabui elitnya. Monica datang dan membenarkan jika Quenter memang orang yang benar-benar menarik. Weidin setuju dengan pendapat Monica. Berpindah di penjara, Charlotte menemui Slater, bertanya info tentang List dan mantan Dewan Fried. Slater hanya berkata, jika mau menyerang lebih baik dilakukan secepat mungkin. Kalau didiamkan, pasukan perbaikan ke-37 bisa dimusnahkan. 第37機動整備大隊が壊滅するぞ。